Arsenal pergi ke Dubai. Mikel Arteta dan skuad gunnernya tiba di Uni Emirat Arab pada hari Kamis. Mereka bertujuan untuk menikmati istirahat panjang dan melupakan Januari tanpa kemenangan mereka. Skuad The Gunner kurang baik dalam beberapa pekan terakhir ini karena cedera, COVID-19 dan beberapa pemain harus bermain di Piala Afrika. Akibatnya, penampilan menurun dengan tim asuhan Mikel Arteta tanpa kemenangan sepanjang Januari. Mereka memainkan 5 pertandingan selama bulan pembukaan 2022 di semua kompetisi, kalah 3 kali dan seri 2 kali, tersingkir dari kedua kompetisi piala domestik. Mereka juga kehilangan tempat dalam perlombaan untuk finish 4 besar. Pemusatan pelatihan di Dubai bisa menjadi tempat yang cocok untuk meningkatkan performa mereka. Para pemain benar-benar lelah. Mikel Arteta mengakui setelah hasil imbang 0-0 pada hari Minggu dengan tim papan bawah Burnley. Kami akan mengadakan pelatihan bersama di lingkungan yang berbeda. Kami akan bersatu kembali, memfokuskan kembali dan melakukan yang terbaik karena masih banyak yang harus dimainkan. Skuad tim utama Arsenal telah diberi waktu istirahat sejak pertandingan Burnley pada hari Minggu dengan pemusatan latihan di Dubai. Beberapa pemain bersama dengan istri dan pasangan mereka telah melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab dan menikmati waktu istirahat. Satu pemain yang tidak ikut melakukan perjalanan adalah Pierre-Emerick Aubameyang, mantan kapten yang tidak bermain sejak 6 Desember, menjadi subjek minat transfer yang meningkat dan tampaknya akan tetap di Inggris. Arsenal akan tetap berada di Dubai hingga Rabu 2 Februari karena Arteta berusaha untuk membuat skuadnya dalam kondisi terbaik menjelang paruh kedua musim yang akan berlangsung melawan Wolves pada 10 Februari. Namun, perjalanan tersebut bukan hanya tentang latihan. Arteta ingin menggunakan waktu istirahat sebagai kesempatan untuk menyatukan skuad. Akan ada sesi penguatan tim yang diadakan selama masa Arsenal di Dubai serta acara sponsor Emirates. Sementara Arteta akan bersama skuad, Direktur Teknis Edu dan Direktur Operasi Sepak Bola Richard Garlick akan tetap berada di Inggris di markas pelatihan klub London. Mereka tinggal di Inggris untuk menyelesaikan setiap kesepakatan transfer yang bisa terjadi sebelum batas waktu transfer Senin depan. Arteta memulai perjalanannya ke Amerika, di mana dia telah mengadakan pembicaraan dengan pemilik Arsenal, Stan Kroenke. Pasangan itu terlihat bersama di Denver pada Senin malam menyaksikan Colorado Avalanche. Karena pandemi, Arteta tidak dapat menghabiskan banyak waktu tatap muka dengan pemilik Arsenal dalam 2 tahun terakhir. Jadi, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengannya. Perjalanan Arteta ke Amerika Serikat terjadi di tengah berkembangnya saran tentang kemungkinan perpanjangan kontrak, namun tidak diyakini bahwa kunjungan ini berpusat pada topik tertentu. Arsenal boyong Mehdi Taremi. Klub Premier League Arsenal sedang mengupayakan transfer striker baru di tim mereka. The Gunner dilaporkan kini mencoba mendatangkan Mehdi Taremi dari FC Porto. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Arsenal kini sedang berburu striker baru. Mikel Arteta dilaporkan sudah tidak mau menggunakan jasa Pierre-Emerick Aubameyang sehingga ia butuh juru gedor baru. Nama Dusan Vlahovic dan Luka Jovic dikabarkan jadi incaran Arsenal. Namun Juventus menikung transfer Vlahovic dan Real Madrid tidak mengizinkan Jovic pergi sehingga Arsenal harus mencari opsi lain. The Gunner Leaks melaporkan bahwa Arsenal kini punya target transfer baru. Mereka tertarik untuk merekrut Mehdi Taremi dari FC Porto. Menurut laporan tersebut, pihak Arsenal sangat tertarik merekrut Taremi karena sang striker tampil tajam bersama Porto. Sejak musim lalu, ia produktif mencetak gol bagi Porto. Striker timnas Iran ini sudah mengemas 13 gol dan 9 assist bagi Porto. Arteta dilaporkan terkesan dengan ketajaman sang striker. Ia berencana merekrutnya di musim dingin ini. Arsenal punya skema menarik untuk mendapatkan jasa Taremi. Mereka akan mengajukan barter pemain. Jika Porto bersedia melepaskan sang striker ke Arsenal, mereka akan memberikan The Dragon striker juga. Mereka menawarkan Aubameyang ke Porto. Porto dilaporkan cukup tertarik dengan opsi ini, sehingga mereka siap bernegosiasi dengan Arsenal terkait transfer ini. Menurut laporan itu, ada satu kendala dalam barter pemain ini. Masalah itu adalah gaji Aubameyang sangat tinggi. Jika Aubameyang tidak mau menurunkan tuntutan gajinya, atau Arsenal tidak mau menanggung sebagian gaji sang striker, barter ini bakal gagal. Orang terkaya Afrika ambil alih Arsenal. Kepemilikan Arsenal di bawah Kroenke telah menjadi jalan berbatu. Pengusaha Amerika itu menjadi pemegang saham mayoritas The Gunner pada tahun 2011 dan klub sejak saat itu sulit mendapatkan kejayaannya.
Itu menyebabkan ketidakpuasan di antara para penggemar serta pihak-pihak yang berkepentingan melemparkan topi mereka ke atas ring untuk membeli klub. Tahun lalu, setelah skandal Liga Super Eropa, pengusaha Swedia dan pendiri Spotify Daniel meluncurkan tawaran pengambil alihan Arsenal, namun penawaran itu ditolak. The Kroenke bersikeras pada saat itu bahwa klub tidak akan dijual dalam keadaan apapun, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, kami telah mencatat spekulasi media mengenai tawaran pengambil alihan potensial untuk klub sepak bola Arsenal. Kami tetap 100% berkomitmen untuk Arsenal dan tidak menjual saham apapun di klub. Kami belum menerima tawaran apapun dan kami tidak akan menerima tawaran apapun. Kroenke menolak tawaran 1,8 miliar pounds dan tampaknya akan mempertahankan sikap yang sama. Arsenal akan menerima tawaran pengambil alihan lagi untuk dipertimbangkan dalam waktu dekat. Itu karena orang terkaya Afrika, Aliko Denjoce, menyatakan keinginannya untuk mencoba dan membeli klub. Berbicara pada Januari 2020, dia menjelaskan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk meluncurkan pengambil alihan segera setelah dia menyelesaikan proyek lain yang sedang dia kerjakan. Pada saat itu, ia menyatakan akan datang tahun 2021, tetapi itu telah berlalu dan proyek-proyeknya yang lain belum rampung. Berbicara pada tahun 2020, Denjoce mengatakan tentang Arsenal, ini adalah tim yang ingin saya beli suatu hari nanti. Tetapi apa yang harus saya katakan adalah kami memiliki proyek senilai 20 miliar US dollar dan itulah yang benar-benar ingin saya konsentrasikan. Saya mencoba untuk menyelesaikan pembangunan perusahaan dan kemudian setelah kami selesai, kami pada tahun 2021 kami bisa. Saya tidak membeli Arsenal sekarang. Saya membeli Arsenal ketika saya menyelesaikan semua proyek ini. Karena saya mencoba membawa perusahaan ke level berikutnya. Denjoce dan pihak lainnya telah diberitahu dengan tepat berapa biaya yang mungkin dikeluarkan untuk mengambil alih The Gunners. Pada Maret 2020, Bob Radcliffe, kepala divisi sepak bola untuk Ineos, apakah Denjoce akan berada dalam posisi untuk mengajukan tawaran pada level itu dalam waktu dekat? Masih harus dilihat. Tapi dia baru-baru ini menduduki puncak daftar miliarder Forbes sebagai orang terkaya di Afrika selama 11 tahun berturut-turut. Kekayaannya diperkirakan mencapai 13,9 miliar dolar, naik dari 12,1 miliar tahun lalu setelah kenaikan 30% dalam harga saham asetnya. Dia telah secara terbuka membahas rencana Arsenalnya berkali-kali. Pada Juni 2015, misalnya, dia mengungkapkan bahwa dia tertarik untuk membeli 15,9% saham Lady Nina Bracewell Merch pada 2011 sebelum akhirnya dibeli oleh Kroenke. Ada beberapa dari kami yang terburu-buru untuk membelinya, katanya. Kami mundur karena kami sangat sibuk melakukan hal-hal lain, terutama industrialisasi kami. Ketika kita mendapatkan kilang ini di jalurnya, saya akan memiliki cukup waktu dan sumber daya yang cukup untuk membayar apa yang mereka minta. Pada September 2016, dia mengisyaratkan bahwa pengambil alihan akan menjadi masalah waktu dan dia ingin membalikannya di Emirates. Ini bukan tentang membeli Arsenal dan hanya melanjutkan bisnis seperti biasa, kata Denjoce. Ini tentang membeli Arsenal dan membalikannya. Saya telah menjalankan bisnis sangat sukses dan saya pikir saya juga dapat menjalankan tim yang sangat sukses. Saat ini, dengan apa yang kita hadapi, lebih dari 20 miliar dolar proyek, saya tidak dapat melakukan keduanya. Tidak diragukan lagi, saya akan membeli Arsenal. Ini bukan masalah uang. Masalahnya adalah kita menghadapi tantangan yang lebih menantang. Saya harus menyelesaikannya terlebih dahulu dan mengalami hambatan. Kemudian saya akan fokus pada hal ini. Setelah mengejar ketertinggalan, kekayaannya tumbuh lagi dan dia pasti akan terus mengamati situasi Arsenal dengan penuh minat.